Di informasi lainnya, pemirsa, ribuan botol minuman keras beserta sejumlah barang haram narkoba hasil sitaan dimusnahkan aparat Polda Jawa Timur. Mirisnya, dari sejumlah kasus yang diungkap petugas, 15 diantaranya adalah penyalahgunaan sabu di lingkungan pondok pesantren. Ribuan botol minuman keras ini dimusnahkan jajaran Polda Jawa Timur dengan cara menggilasnya menggunakan alat berat pada Senin siang. Selain miras, aparat juga memusnahkan ribuan gram sabu beserta sejumlah narkoba lainnya, hasil sitaan selama 3 bulan terakhir. Dari hasil tangkapan tersebut, petugas menciduk 2.200 orang tersangka. Dan yang memprihatinkan, 15 kasus narkoba yang diungkap adalah terjadi di lingkungan pondok pesantren, hingga jadi prioritas Polri untuk menindaknya. 1.800 kasus yang kita ungkap, itu ada 15 kasus, sehingga 0,8%. Memang kurang dari 1%, tetapi harapan kami kalau bisa benar-benar nol, tidak ada. Bahkan kami juga mendapatkan informasi ini berasal dari pimpinan pondok pesantren yang mengharapkan agar Polri menindak barang siapa saja yang mencoba-coba memasukkan narkoba ke dalam pesantren. Nah, giat yang sama juga digelar aparat Polres Majalengka, Jawa Barat Senin kemarin. Alat berat dikerahkan untuk memusnahkan lebih dari 5.000-an botol miras hasil operasi pekat. Hal ini digelar dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman di bulan suci Ramadan. Puluhan liter minuman keras atau balok, senjata api rakitan hingga knalpot bising dari 30 unit sepeda motor juga dimusnahkan oleh jajaran Polres Kota Palopo. Sementara senjata api dan senjata tajam disita dari beberapa kejadian bentrok antar warga beberapa waktu lalu. Astagfirullahaladzim, kini narkoba sudah mulai memasuki pesantren, lingkungan pesantren. Seperti tadi kita sudah lihat informasinya, Ustaz, bahwa ternyata tak hanya peran sekolah saja yang dibutuhkan, namun peran orang tua juga dibutuhkan untuk mengawasi putra-putri tercinta, walaupun sekalipun berada di dalam sekolah asrama misalnya atau di pondok pesantren begitu. Bagaimana Ustaz melihat hal ini? Saya kira bahasanya perlu diluruskan. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda agak sedikit berbeda. Problemnya bukan narkoba masuk pesantren, tetapi ada pengedar yang berusaha untuk memasukkan ke pesantren. Saya kira narasinya harus dibangun seperti itu. Jadi narkoba adalah musuh kita bersama, sehingga dimanapun tempat tidak boleh ada yang aman untuk kepentingan peredaran narkotika. Di sini harus menjadi concern kita. Tadi dari sisi persentase tidak sampai 1% dari total populasi. Artinya jangan juga dibangun itu masuk pesantren. Saya kira perlu diluruskan juga yang bikin skrip ini ya. Saya kira ini hal yang penting menurut hemat saya. Tetapi walau bagaimanapun sekalipun itu di komunitas-komunitas terpelajar, pengedar masih terus mengincar. Karena apa? Karena di situ ada kader-kader muda. Begitu dimasukkan, kemudian menjadi edik, dia akan terus menjadi pengguna. Dan dia merasa, si pengedarnya atau produsennya, merasa dia sudah punya market yang bersifat tradisional karena menyasar anak-anak muda. Baik, kalau begitu Ustaz. Mudah-mudahan tentu saja ini bukan betul seperti yang Ustaz bilang tadi, bukan hanya dari kepolisian yang harus membasmi itu, tapi juga masyarakat tentu saja juga dibutuhkan bimbingan orang tua atas anak-anaknya untuk menjauhi narkoba.